يا خليل الرحيم يا رحمة Madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu, ya Mustafa, ya Mustafa, Mustafa. Engkaulah cahaya dan rahmatan lil alamin. Rasulullah, meski zaman-zaman telah berlalu, izinkanlah hamba berkhidmat kepadamu. Izinkan hamba yang hina ini melantunkan sholawat kepadamu, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, يا خليل الرحيم يا رحمة ya Mustafa, ya Mustafa, Mustafa. يا خليل الرحيم يا رحمة Welcome to the new 105.8 Light FM, the best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The slow hit station 105.8 Light FM.
tampak tetap semangat untuk hidup. Walau ujian dan cobaan menerpa, namun kau tabah dan tawakal hadapi semua itu. Oh ayahku, kini engkau hidup sendiri tanpa ibu di sisimu. Aku pun dapat merasakan sepi, namun ku tak dapat menemani dirimu. Hanya doa selalu untukmu. Ya Allah, ampuni segala dosa dan semua khilaf ayahku. Terimalah semua amal baik, berikan kebahagiaan. Oh ayah, maafkan aku anakmu dengan segala salah. Walaupun apa yang kan terjadi, ku akan tetap berbakti kepadamu dalam suka, dalam duka. Ya Allah, ampuni segala dosa dan semua khilaf ayahku. Baik, Late Audience, kita lanjutkan kembali berproses menuju kejatian diri di sesi kedua atau sesi berikutnya. Dan silakan saya coba terima telepon lagi ya di 633-2705, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya baik, silakan di 0216332705. Anda yang bisa akses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga yang streaming di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Prapto. Prapto. Iya, Prapto di mana? di Cengkareng. Cengkareng, silakan Mas Prapto. Assalamualaikum Sio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuman mau nanya, dalam Al-Quran itu ada, kalau nggak salah, Allah itu dekat kepadamu daripada nadimu. Tolong bisa disaringkan Sio. Iya baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu penelpon terakhir di 0216332705. Sementara dari SMS saya kira sudah saya dapatkan cukup banyak, tapi nanti mungkin saya coba pilih ya beberapa saja. Kita coba bacakan SMS dulu sih sambil nunggu telepon yang masuk ya. Tadi udah satu SMS, sekarang tambah lagi yang kedua. Ini dari Buyung di Pondokopi. Assalamualaikum Siwo. Dan Mas Brian katanya. Oke, saya agak bingung antara Isra dan Mi'raj mana yang lebih dahulu dan berapa tahun jarak kejadiannya. Oke, itu dari Mas Buyung di Pondokopi. Dan yang ketiga ini dari Stephen Keng. Assalamualaikum Siwo. Mau menambahkan bahwa di dalam dunia ini ada hal yang tidak terjawab dengan logika, sains, dan segala daya pikir manusia. Salah satunya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang pasti, bahwa bila kita melakukan kebaikan, hal pertama yang kita terima ialah kebaikan. Dan itu juga merupakan mirror teori.
Karena hal tersebut tidak dapat dijelaskan secara logika, maka biarlah rahasia tetap menjadi rahasia. Dalam konsep negara, menurut Agustinus, negara Tuhan itu ialah negara yang ideal untuk menjamin keselamatan umat di dunia dan akhirat melalui hukum gereja dan lus koninisi. Sedangkan negara manusia, konstitusi, sedangkan negara manusia atau konstitusi buatan tidak dapat memberikan keadilan. Bagaimana menurut Siwo? Ini dari Stephen Kang yang katanya sedang on the way. Oke, itu Siwo. SMS-nya yang ketiga ya Siwo ya. Kemudian yang terakhir dari Dewi di Bekasi, menurut Siwo ya. Dari Dwi di Bekasi. Menurut Siwo, bolehkah saya mendoakan seseorang agar dia menjadi muslim? Adakah manfaatnya untuk melakukan hal tersebut? Itu. Satu penelpon terakhir Siwo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa ini? Dari Mas Din Bekasi. Mas Din, silakan Mas Din. Ya, terima kasih Mas Din. Assalamualaikum Kang Siwo. Oh, sekarang jadi Kang ya? Ya, tadi kan Ustadz nggak mau. Sekarang panggil aja Kang Siwo. Silakan, malah saya tambah lagi Kang Siwo Katro deh. Nah, ya Siwo, saya mau tanya ini, apakah gelar maksum, gelar apa sifat Siwo ya kalau maksum itu disandang oleh para rasul dan nabi saja atau termasuk kepada pewaris-pewaris misalnya keimamahan gitu, atau mungkin sampai ke ulama warasatul anbiya begitu sih, Bu. Karena saya itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Din. Silahkan sih, Bu. Waktunya nggak cukup nih. Kita selesaikan saja dulu. Ya, nanti ditambah kalau nggak cukup ya. Iya, ditambah 10 jam sih, tenang aja. Boleh ya? Iya, monggo. Ya, sampai tanggal 30 November ya. Boleh. Ya, kita kembali. Tadi ada Mas Murad di Kembangan Utara. Tadi beliau mengangkat sebuah topik yang cukup menarik, membingungkan, kata beliau, bahwa Islam itu monopoli surga. Kan inna indallahi al-Islam. Jadi selain Islam itu kafir. Meskipun ada orang yang non-muslim yang perbuatannya lebih baik. Bagaimana nih? Bingung nih. Saya mengangkat lagi sebuah kaidah yang universal, yaitu bahwa siapa yang salah memahami, maka dia akan salah mensikapi. Kalau salah memahami, akhirnya salah menyimpulkan. Salah menyimpulkan, salah meyakini. Salah meyakini, salah mensikapi. Jadi pemahaman itu sangat penting ya. Karena akan sangat berpengaruh kepada kepribadian dan kehidupan kita. Kalau Islam itu hanya dipahami sebagai sebuah nama agama, mungkin kejadiannya seperti itu. Nah, kan inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi itu hanya Islam. Nah, Islam dimaknakan sebagai apa? Kalau Islam hanya dimaknakan sebagai sebuah predikat, sebagai sebuah nama, sebagai sebuah identitas, ya itu bisa menjadi kontradiktif terhadap apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Kita ambil di antara makna-makna yang sering diajarkan oleh para tokoh-tokoh Muslim, bahwa Islam itu adalah bentuk penyerahan diri, kepasrahan, totalitas ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, jadi entah diberi predikat atau tidak, siapapun orang yang dia menyerahkan kemerdekaan dirinya di bawah dominasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia
entah dia di KTP ditulis Muslim atau bukan, agamanya apa ya, tapi esensi orang yang menyerahkan kebebasan dirinya, kehendak bebasnya di bawah dominasi Allah, dia taat kepada Allah, maka dia disebut eksistensinya Muslim. Ya, dan Islam itu adalah sebuah sistem ajaran kebenaran. Meskipun orang predikatnya Muslim, tetapi kalau pribadinya, sikap tingkah lakunya, cara bersikap fisik, sikap fikir, dan sikap hatinya tidak benar, ya dia disebut sebagai orang yang tidak sedang melaksanakan ajaran dan sistem Islam. Ya, jadi kemudian kalau dinyatakan bahwa selain Islam itu kafir, ya ntar dulu lah. Orang Islam saja ada yang kafir kok. Jadi kafir dan tidak kafir itu tidak dikhususkan bagi orang non-Muslim. Ya. Tetapi kafir itu bisa juga mengena kepada orang Muslim. Sementara yang namanya kebenaran itu tidak hanya khusus bagi orang-orang Muslim saja. Kan banyak orang Muslim yang tidak benar. Ada juga orang non-Muslim tapi benar. Ya, kalau kita hanya memahami Islam itu hanya sebagai sebuah predikat, sebuah identitas, ya nanti bisa seperti itu ya, bisa kacau nanti. Jadi kayaknya kita harus back to basic tentang apakah yang dimaksud dengan Islam. Ya, Islam itu bukan sebuah kotak yang hanya menggait kepada orang yang berpredikat sebagai Muslim. Tidak. Nanti ada pembagian, ada Muslim fitri, ada Muslim ilmi, ada Muslim fi'li, macam-macam gitu ya. Jadi kayaknya kita perlu memperluas tentang apakah yang disebut Islam itu. Kalau ada orang Islam tapi tingkah lakunya yang tidak Islami, itu justru lebih buruk daripada orang yang bukan Islam yang tingkah lakunya tidak Islami, gitu ya. Karena kalau dia orang Muslim dan dia berperilaku tidak Islami, itu dia sama dengan menjatuhkan citra dari kesucian Islam itu. Sementara kalau yang melakukan keburukan itu non-Muslim, dia tidak akan menjatuhkan citra kesucian Islam. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nanti menyangkut kepada banyak hal. Dan masuk surga atau tidaknya seseorang itu tidak terkait tidak hanya terkhususkan bagi orang yang berpredikat Muslim. Tidak. Banyak orang yang berpredikat Muslim, tapi bahkan ada kemungkinan-kemungkinan tertentu yang dia menjadi justru orang yang paling buruk, yaitu yang sering disebut sebagai orang Muslim tapi yang munafik. Ya, kalau non-Muslim malah tidak ada itu istilah orang munafik itu. Jadi munafik itu penyakit yang dikhususkan bagi orang Muslim. Ya, dan itu orang yang paling buruk yang disebut munafik itu. Tapi bukan istilah yang dilontarkan para selebriti itu loh ya. Ya, yaitu munafik menurut istilah syar'i, bukan istilah selebriti. Kalau sudah selebriti sudah kacau balau deh. Apa yang disebut munafik, apa yang disebut cinta, apa yang disebut insya Allah, apa yang disebut sudah kacau balau deh. Ya dikurangi deh nonton sinetron sama apa itu yang selebrit itu. Karena kalau kita tidak punya filter yang bagus, kita bisa kacau itu oleh istilah-istilah yang sering dilontarkan oleh mereka. Jadi itu Mas Murad ya, kita tidak bisa menamakan Islam itu hanya sekedar label dan identitas, tetapi Islam itu merupakan sebuah sistem dan ajaran hidup ya. Sehingga siapapun yang menyalahi aturan dan ajaran sistem itu, entah dia berpredikat Muslim atau tidak, maka dia
akan terkena sanksi. Dan barang siapa yang melakukan kebenaran, kebaikan sesuai dengan ajaran dan sistem itu, maka entah dia itu punya label Muslim atau tidak, maka dia tetap punya nilai kebenarannya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, kita nanti bisa membandingkan ajaran dan sistem antara yang diajarkan oleh Islam dengan yang bukan Islam. Kita bisa bandingkan deh di mana letak-letak kelebihannya dan kekurangannya. Kita bisa bandingkan. Nah, kita dari situ kita bisa memilih agama mana yang harus saya pilih. Tetapi ada juga orang yang sedang berproses menuju kepada yang ideal. Sepanjang yang saya tahu, Islam itu agama yang ideal, ya, dan itu sangat komprehensif, menyentuh segala hal sampai kepada pernik-pernik hukum yang paling kecil, itu semuanya ada. Nah, ada orang yang berproses meskipun belum sampai kepada bentuk terminal, tapi tidak ada proses-proses itu yang hilang. Jadi baik buruknya seseorang sepanjang yang saya tahu adalah manakala dalam dirinya masih punya proses selalu menyempurnakan dirinya, dia dalam rangka proses menuju ketaatannya kepada Tuhan, entah sekarang dia ada di hal mana, tapi kesadaran kedirian seperti itu ada dalam dirinya, nanti ada sebutan dia meskipun labelnya bukan Muslim, tapi dia disebut sebagai orang Muslim yang fitri, misalnya begitu. Nanti ada pembagian macam-macam, gitu ya. Kayaknya hanya bisa itu yang. Jadi tadi ada label Islam monopoli surga, enggak lah. Surga itu bagi orang yang benar. Meskipun orang Muslim kalau tidak benar ya, tidak ada hubungannya kan? Karena tidak sesuai dengan hukum pagi ini, hukum sebab akibatnya. Terus ada penelpon lagi tadi dari siapa ya? Telepon. Oh, Mas Prapto di Cengkareng. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Nah, ini permasalahan tafsir. Monggo Mas, kita masuk melalui ahli tafsir ya. Kalau kita mau berobat, di sana ada perantara namanya dokter. Kalau kita mau membengkelkan mobil, di sana ada perantaranya, yaitu ya tukang-tukang bengkel itu. Kalau kita mau mendirikan rumah, sementara kita ini bukan tukang membangun rumah, di sana ada perantaranya, yaitu tukang membangun rumah, yaitu insinyur dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak memahami tentang hukum fikih, kita masuk melalui perantaraan para mujtahid. Kalau kita mau masuk terkait kepada ayat, sementara kita bukan mufasir, kita harus menjadikan para mufasir sebagai jembatan. Kurang lebih begitu, Mas Prapto. Kalau kita bukan montir, kemudian kita ngurusi sendiri mobil kita, ya jadinya kan kita sendiri yang rugi. Kalau kita bukan orang yang ahli membangun rumah, kita bangun sendiri rumah kita, ya kita sendiri nanti yang kena getahnya. Kalau kita bukan dokter, kita ikut masuk di daerah-daerah medis dengan resep-resepnya, ya kita juga yang akan kena batunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tentang ayat ini monggo masuk melalui para mufasir agar kita lebih sehat memasukinya, mekanismenya lebih sehat. Ya. Nah, sedikit saja sepanjang yang saya pahami bahwa di sana dari pelajaran tafsir, saya memahami bahwa urat leher itu sebuah lambang kehidupan. Dan kalau dinyatakan Allah lebih dekat, bukan berarti dekat dalam makna jarak, ruang, dan waktu, bukan. Tapi dekat dalam maknawi, bukan dekat dalam ukuran jarak seperti yang kita persepsi tentang hal-hal yang bersifat materi. Jadi kalau Allah lebih dekat, itu bisa misalnya salah satu dari penafsiran dikatakan Allah lebih dibutuhkan, misalnya begitu. Bisa seperti itu. Ada penafsiran yang bentuk lain. Kalau mungkin agak simpel saja begini, bahwa Allah itu lebih kita butuhkan ketimbang kehidupan kita sendiri. Bisa ada penafsiran yang seperti itu. Itu salah satu perspektif penafsiran saja. Apakah presisi seperti itu? Mari kita selalu berproses. Kita jangan mengklaim bahwa kita sudah sampai kepada hakikat sebuah ayat. Nanti kita sendiri yang kena batunya.
ini jangan dimaknakan dengan satu alat ukur yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip tauhid. Nah, kalau misalnya lebih dekat difahami dengan jarak, atau urat leher difahami sebagai urat leher yang ada di leher kita, akhirnya kan Allah dibatasi oleh ruang dan waktu. Enggak sih kayaknya. SMS, Mas Mbak Anissa di Bandung. Apakah sama antara husnul khotimah dengan syahid? Setiap yang syahid pasti husnul khotimah, tetapi tidak setiap yang husnul khotimah itu pasti syahid. Syahid mempunyai nilai lebih. Sementara kalau husnul khotimah itu siapapun yang happy ending dalam perjalanan di dunia ini, maka dia disebut husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu penutupan, khatam. Ya, jadi husnul khotimah itu happy ending, akhir yang baik. Ya. Fir'aun itu nama atau julukan? Sepanjang yang saya tahu itu adalah nama. Apakah Baitullah itu? Aduh, jawabannya panjang. Saya nggak bisa jawab di sini tentang Baitullah, karena itu mengandung hal-hal yang cukup pelik. Terus Mas Prapto tadi sudah. Mas Duyung, Isra dan Mi'raj itu mana yang lebih dulu? Lebih dulu Isra daripada Mi'raj, Mas. Berapa tahun jaraknya? Tidak berjarak tahun, karena itu bersambung. Isra kemudian Mi'raj. Dalam kisah tentang momen ini, yang terkait dengan momen Isra Mi'raj itu ada pada satu malam. Ya, meskipun nanti ada pembahasan lain bahwa Isra Mi'raj tidak hanya itu. Itu pembahasan lain. Mas Stephen King, ada yang tidak bisa tergapai oleh sains dan apapun alat, yaitu tentang kekuasaan Allah dan lain-lain. Sepanjang yang saya tahu, sains itu kan ranahnya adalah ranah rasional, ranahnya adalah ranah empiris. Jadi ya nggak bisa sains menyentuh segala hal. Menyentuh kepada hal-hal yang spiritual, sains nggak bisa. Ya, sains tidak bisa menentukan setelah mati ada apa. Sains nggak bisa. Jadi sains hanya menangani hal-hal yang sifatnya empiris. Ya, dan sains mempunyai keistimewaan, dia bisa detail luar biasa. Satu daun bisa diurai dalam 10 jilid buku. Itu kelebihan sains. Tapi kekurangan sains tidak mampu untuk merambah kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Demikian juga tentang logika dan rasional, dia punya batasannya tersendiri. Dia juga bisa meraih hal-hal yang spiritual, tapi hanya bentuk-bentuk yang universal saja, yang globalnya saja. Tidak bisa menyentuh hal yang detail. Untuk yang detail, butuh ada yang lebih lagi dari rasional, lebih dari filosofi, filsafati, lebih dari logika, yaitu di sana butuh adanya manajemen spiritual. Tentang negara Tuhan dan negara manusia. Negara manusia dengan konstitusi yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa mewujudkan sebuah keadilan. Tergantung, Mas, ya. Ada konstitusi tetapi yang dia itu bersandar kepada konstitusi Tuhan. Ada konstitusi yang dia bersandar kepada sekedar kemampuan diri yang tidak bersandar kepada undang-undang Tuhan. Nah, ini kayaknya tidak mudah untuk membahas masalah teokrasi dengan demokrasi ini ya, antara negara Tuhan dengan negara manusia ini. Tidak mudah, dibutuhkan banyak hal penjabaran di situ. Tetapi kalau kita kembali ke asas dasar bahwa kalau kita ingin memanage Mercedes dengan baik, kita kembalikan kepada pabrik yang memproduk itu, karena dia pasti lebih tahu. Kalau kita ingin memanage komputer yang mereknya Toshiba, ya kita pergi ke reparasi komputer Toshiba karena mereka lebih tahu tentang itu. Kalau kita ingin memanage makhluk, kita ingin memanage tanah, bumi dan air ini, ya mari kita bersandar kepada pabrik yang memproduk tanah, bumi dan air ini. Tuhan maksudnya kan. Ya, kita kan punya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kayaknya belum kita jadikan sebagai sandaran dan rujukan di dalam konstitusi kita. Masih kita lebih didominasi dengan kemampuan diri. Kayaknya pede banget sih
kalau kita mengeksplorasi hukum tidak bersandar kepada yang punya segala-galanya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepedean nggak baik lah. Kemudian Mbak Dewi di Bekasi, agar orang, bolehkah saya mendoakan agar orang menjadi Muslim? Boleh dong, kan bagus tuh. Manfaatnya apa? Investasi. Kalau kita bisa menanam kebaikan pada orang, ya sepanjang orang itu melakukan kebaikan yang hasil investasi kita pun akan dapat dividen sama persis. Dia dapat 100% dan kita dapat 100%. Dan seterusnya, itu bisa menjadi investasi yang menerus bahkan lintas alam. Terakhir, Mas Din, waktunya sudah mepet. Ya, nggak apa-apa lah mau panggil saya Kang, panggil saya Mbah gitu ya. Jangan Ustadz aja. Kalau panggil Kang, Dek, Le, Mas, Siwo, Simbah, Tole, semuanya boleh lah. Panggil Katrok boleh. Asal jangan gelar-gelar yang saya nggak kuat deh. Kalau gelar nggak kuat, nanti waduh lah tanggung jawabnya gimana. Tapi kalau dipanggil Mas Katrok, saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Kita sama preman, nanti dibengkar sama polisi. Apakah gelar maksum? Apakah maksum itu gelar atau apa? Sepanjang yang saya tahu, Mas, maksum itu adalah kondisi spiritual. Maksum yaitu orang yang dia tidak punya kotoran sama sekali. Ya, jadi dia tidak punya kesalahan sama sekali. Itu disebut sebagai maksum. Dan maksum itu ada dua Ada dua grade. Maksud saya sebelum maksum itu ada dua grade, yaitu seseorang itu berikhtiar luar biasa mensucikan dirinya sehingga dirinya benar-benar bersih, tidak punya kotoran sama sekali. Ya. Kemudian dia diberi fasilitas oleh Allah, yaitu disucikan. Jadi dia suci dan disucikan, itu yang disebut maksum. Apakah itu bagi Rasul dan Nabi saja atau yang lain? Begini, kalau Nabi dan Rasul, ya sih. Kemudian ada bahwa kalau tadi disebut ulama warasatul anbiya. Kalau ulama yang warasatul anbiya, jadi ulama yang dia mewarisi nabi-nabi, mewarisi kenabian, yang diwarisi apanya? Ilmunya, keteladanannya, tanggung jawabnya. Ya tentu dong. Bagaimana dia bisa mewarisi sementara dia tidak punya wadah yang mencukupi? Jadi ulama warasatul anbiya, dia juga maksum. Sayangnya ulama warasatul anbiya itu kadang-kadang nilainya sudah direndahkan sedemikian rupa sehingga semua ulama itu mewaris nabi. Ya enggak lah. Ulama kan macam-macam. Ada ulama yang dia dapat mandat dari atas, ada ulama yang dia digelari dari masyarakat bawah, ada ulama yang dia diorbit oleh media massa, ada ulama yang diorbit oleh pemerintah, ada ulama yang diorbit oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam misalnya. Kan macam-macam ulama itu. Makanya ada ulama itu beda-beda. Ada salah satu ulama yang dia disebut sebagai warasatul anbiya. Lah ini ulama pewaris nabi. Ya, dia harus punya wadah juga yang sama dengan wadahnya para nabi-nabi. Kalau nggak punya wadah, bagaimana dia bisa untuk mewarisinya? Ya, jadi ulama warasatul anbiya itu dia juga, sepanjang yang saya tahu, dia juga maksud dia suci dan disucikan. Waktu habis, saya harus kembali ke tradisi lama, ngopi. Mas Brian? Ya, monggo Siwo. Sebentar lagi tanggal 30 November. Iya, sampai minggu depan ya Siwo ya. Kalau soal saya bisa datang iya. tidak, itu nggak penting. Yang penting saya mau ikut nikah. Gimana? Iya, nanti tak telepon Siwo Putri Siwo. Ya, terima kasih Siwo, kita ketemu lagi minggu depan ya Siwo ya. Ya, kepada seluruh Ledodian beserta seluruh keluarga besarnya, terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghargaan dan berkah. Amin. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri edisi hari ini Kamis tanggal 27 November 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Baik, saya Brian Silver mohon diri sesaat. Kita ketemu lagi dalam Light at Night
Dan ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Penampilan dari Ebit G.Ade dengan Untuk Kita Renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.